Waktu pun menunjukkan malam hari dan kita langsung dialihkan ke tempat Raon dan teman-temannya yang sedang makan. Lalu Raon pun melihat ke arah Buren dan berpikir kalau awalnya dirinya merasa khawatir. Tapi ternyata Buren telah melaksanakan tugasnya lebih baik dari yang Raon harapkan. Saat ini Buren sudah tidak pernah mengucapkan nama Jighart dengan angkuh lagi. Buren juga memprioritaskan misi dan menenangkan kepala desa serta para warga. Dengan begitu, sudah jelas kalau Buren itu sedang berusaha menunjukkan sisi baru dari dirinya. Tapi bukan Burenlah yang sebenarnya Raon khawatirkan. Karena Buren maupun anggota pelatihan yang lainnya bisa dengan mudah mengatasi para monster tanpa Raon. Saat ini yang terpenting adalah kehadiran aneh yang Raon rasakan selama di desa Cebu. Meski tidak jelas, tapi begitu mereka semua memasuki desa, Raon merasakan ada sesuatu yang menghilang ke arah gunung. Entah itu bagian dari ujian keluarga Jighart atau ada seseorang yang sedang merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, Raon pun berniat mencari tahu hal tersebut besok. Keesokan harinya, Buren dan anggota pelatihan pun pergi ke hutan untuk mencari para monster. Dan di sini Buren merasa aneh tentang para monster yang ada di sana. Kepala desa memberitahu kalau para monster itu sering muncul di musim dingin setiap tahunnya. Tapi di musim ini itu jumlah mereka bertambah 3 kali lebih banyak. Oleh karena itu, desa Cebu tidak bisa mengatasinya sendirian dan meminta bantuan. Jumlah monster yang terkonfirmasi juga saat ini itu lebih dari 100. Dan jika menghitung yang tidak bisa dilihat mungkin lebih dari 200. Selain itu, semua anggota pelatihan juga tidak terbiasa dengan hutan yang ada di sana. Jadi kepala desa akan menyiapkan seorang pemandu yang akan membawa semuanya melewati pegunungan. Pemandu ini adalah pemuda tercepat di desa, jadi seharusnya orang tersebut bisa membantu para anggota pelatihan. Pemandu ini bernama Kanbar. Di sini Kanbar merasa khawatir dan belum mempercayai para Jighart yang sedang bersama saat ini. Melihat Kanbar yang khawatir, Raon pun berkata kepada dirinya jangan khawatir, karena dirinya akan memastikan Kanbar kembali tanpa luka sedikit pun. Setelah itu, Buren pun memberikan arahan kepada semua orang dan memberitahu kalau orc itu lebih kuat dibandingkan monster lainnya dalam kekuatan combat. Tapi para goblin dan kobold menggunakan racun sebagai serangannya. Jadi luka sekecil apapun itu bisa menjadi fatal jika tidak berhati-hati. Oleh karena itu, Buren pun memerintahkan semuanya untuk jangan sampai lengah. Buren juga memerintahkan regu ke-6 untuk membentuk garis pertahanan supaya monster tidak bisa kabur. Kemudian, Buren pun menyerukan kepada semuanya kalau sekarang mereka akan memulai memburu para monster. Jadi Buren meminta semuanya untuk menunjukkan kekuatan Jighart pada para monster yang ada. Lalu mereka pun mulai maju untuk menyerang para monster. Di sisi lain, Raon hanya berdiri di belakang bersama si api biru dan tidak ikut menyerang. Si api biru berkata kalau semua orang itu bodoh karena berteriak sebelum menyerang musuh dan membuat lokasi mereka jadi terbongkar sehingga tidak ada faktor kejutan dalam serangannya. Raon pun berkata kalau mereka mungkin mencoba untuk menghilangkan rasa cemas dengan cara berteriak, jadi wajar saja hal tersebut dilakukan. Apalagi itu adalah pertama kalinya mereka memburu monster. Mendengar perkataan Raon barusan, si api biru pun berpikir bukannya Raon juga pertama kali memburu. Tapi Raon malah terlihat tidak tegang, bahkan bisa mengamati banyak hal lebih dari sekadar monster saja. Seolah-olah Raon adalah seorang pejuang yang telah mengalami pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu kita kembali lagi ke pertempuran. Martha sangat bersemangat sekali membasmi para monster. Tapi Buren berkata kalau mereka harus menyerang para kobold dan goblin terlebih dahulu, baru fokus pada orc. Kemudian, para orc pun berhasil masuk ke garis pertahanan. Melihat para orc yang masuk ke garis pertahanan, Kanbar pun panik dan mulai menyesal menjadi pemandu para Jighart. Sampai-sampai Kanbar menutup mata karena takut. Lalu Raon pun tidak tinggal diam saja dan langsung menyerang para monster yang datang. Bagi Raon, para monster tersebut bukanlah apa-apa di hadapan kekuatannya, sehingga Raon pun berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Setelah itu, Kanbar pun mulai membuka matanya dan tidak sadar kalau para monsternya sudah dikalahkan oleh Raon. Lalu Raon pun bertanya kepada Kanbar apakah dirinya terluka. Kanbar pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Raon juga berkata kalau dirinya mempunyai satu pertanyaan kepada Kanbar. Dan pertanyaannya itu adalah apakah ada sebuah legenda atau cerita yang disebarkan tentang pegunungan tempat mereka berada sekarang, seperti kisah harta yang luar biasa atau monster yang sangat kuat. Kanbar pun memberitahu kalau ada satu hal yang seperti itu. Yang Kanbar tahu, ratusan tahun yang lalu sang Goblin King dari wilayah barat melawan order kesatria di gunung itu. Kanbar juga mendengar kalau cincin sang Goblin King itu terkubur di pegunungan itu entah di mana. Mendengar hal tersebut, Raon pun menyimpulkan kalau kehadiran yang Raon rasakan selama ini itu ternyata berasal dari Eden. Eden adalah salah satu kekuatan gelap di benua.
Mereka juga membentuk faksi utama bernama Oma. Oma itu adalah kelompok yang berisikan orang gila yang bersaing untuk peringkat pertama atau kedua orang tergila di dunia. Tujuan utama Eden adalah restorasi. Mereka menganggap zaman keputusasaan 1000 tahun yang lalu ketika monster menguasai dunia itu sebagai surga. Oleh karena itu, mereka dibentuk dengan tujuan untuk kembali ke zaman itu dengan cara menghidupkan kembali dewa para monster. Jika itu saja yang terjadi, mereka hanya akan dianggap orang gila dan dimusnahkan. Tapi Eden tidak hanya bisa mengendalikan para monster, tapi mereka juga bisa menggunakan kekuatan monster dalam tubuh manusia. Dan mereka juga memiliki kekuatan yang bisa menyaingi keluarga Jaghar. Terlebih lagi, kekuatan aneh mereka adalah rahasia yang tidak diketahui bahkan oleh keluarga-keluarga terpenting di benua. Meski begitu, Raon mengetahui metode mereka berkat Derus di kehidupan sebelumnya. Dahulu, saat Raon menjalankan misi yang diberikan oleh Derus, Raon bertemu dengan Eden dan seluruh kelompok Shadow yang bersama Raon pun dikalahkan dan hanya Raon saja yang selamat. Dulu, Raon tidak menyadari apapun sampai akhirnya Raon berpikir ada yang aneh dari itu semua. Derus mengetahui dari awal kalau Eden itu menggunakan Magic Stones. Nah, bagaimana orang seperti Derus bisa mengetahui hal tersebut dan tidak menceritakan hal tersebut kepada semua orang? Padahal dirinya adalah salah satu dari Six Kings. Lalu si api biru pun tiba-tiba bertanya kepada Raon apa yang sedang Raon pikirkan. Soalnya si api biru merasakan amarah yang mendalam dari diri Raon. Ternyata kemarahan Raon itu muncul begitu saja hanya karena Raon memikirkan tentang Derus. Tapi di keadaan sekarang, Raon harus tetap tenang karena yang penting itu adalah Eden yang harus dirinya lawan. Jika yang dikatakan Kanbar benar, tujuan Eden itu pastinya adalah Magic Stone milik Goblin King. Sudah ratusan tahun sejak Goblin King mati di pegunungan itu. Jadi kemungkinan besar ada Magic Stone yang sangat kuat di pegunungan tersebut yang menjadi target Eden. Lalu Raon pun berpikir kembali kalau Eden pastinya mengirim para monster itu hanya untuk membuat para Jaghar percaya misinya telah berhasil. Hal tersebut mereka lakukan untuk membuat para Jaghar menjauh supaya tidak mengganggu rencana mereka. Lalu kita kembali lagi ke tempat Buren yang sedang berusaha menyerang monster yang dirasa adalah pemimpinnya. Buren pun maju dengan ambisi ingin menghabisi monster tersebut dengan satu serangan. Tapi tiba-tiba Martha pun datang dan berkata kalau dirinya lah yang akan menghabisi monster tersebut. Kemudian Buren pun memerintahkan semuanya untuk menghabisi monster yang tersisa karena pemimpinnya sudah mati. Lalu Raon bertanya kembali kepada Kanbar apakah sudah ada yang pernah menemukan sebuah permata atau harta yang ditemukan di pegunungan. Kanbar pun menjawab, ketika dirinya masih kecil, suatu hari kepala desa datang ke gunung dan membawa kembali permata merah dari puncak gunung. Kebanyakan warga tidak mengetahui hal tersebut, tapi kemungkinan besar permata tersebut terkubur di bawah lantai rumah kepala desa. Mendengar hal tersebut, Raon pun terkejut karena kalau begitu situasinya lebih serius dari yang Raon sangka. Jika Eden mencari permata tersebut di pegunungan dan tidak menemukannya, desa Cebu pastinya akan diruntuhkan. Setelah itu, akhirnya mereka semua pun berhasil menghabisi para monster sampai tidak ada lagi yang tersisa. Oleh karena itu, mereka semua pun berhasil menyelesaikan misi pembasmiannya dan kembali lagi ke desa. Di desa semuanya disambut hangat oleh kepala desa dan para warga. Semuanya juga diberi ucapan terima kasih oleh kepala desa yang jadi perwakilannya. Tapi di sisi lain, Raon merasa aneh dengan situasinya. Lalu Martha pun bertanya kepada Raon apakah semuanya berjalan sesuai dengan yang Raon harapkan. Tapi Martha tidak yakin apa tujuan Raon yang sebenarnya. Raon pun berkata kalau dirinya juga tidak mengerti, tapi saat waktunya tiba Raon pasti akan menjelaskan semuanya. Martha pun berkata kembali kalau Raon tidak perlu khawatir karena apapun yang terjadi dirinya akan mengikuti perintah Raon sampai misinya selesai. Lalu Runaan pun datang menghampiri Raon dan bertanya apa yang Raon lakukan. Apakah ada sesuatu yang membebani Raon? Soalnya Raon terlihat tidak baik-baik saja. Raon pun memberitahu Runaan kalau dirinya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Jadi Raon pun mengajak Runaan pergi karena kepala desa akan mengadakan perayaan. Meski Raon berkata begitu, Raon masih berpikir kalau Eden tidak akan maju sampai para Jaghar pergi dari desa. Untuk sekarang mereka pastinya hanya akan terus mengirim monster saja dan besok akan menjadi hari yang penting. Keesokan harinya di pinggiran desa Cebu, para Jaghar pun sedang dalam perjalanan untuk pulang karena merasa misinya telah selesai. Lalu Buren pun berpikir kenapa Raon belum meminta kembali status pemimpinnya. Padahal Buren merasa kalau caranya memimpin tidak ada yang salah. Buren juga tidak tahu apa yang Raon ingin pastikan. Tapi Buren berharap kalau Raon menyadari caranya memimpin bisa menyaingi dirinya. Kemudian Buren pun memerintahkan semuanya untuk mempercepat gerakannya. Di sore harinya, Raon pun tiba-tiba berkata kepada semuanya untuk berhenti. Semua orang pun bertanya-tanya kenapa Raon tiba-tiba meminta semuanya untuk berhenti. Semua orang juga merasa kalau masih terlalu terang untuk mendirikan perkemahan karena mereka masih bisa lanjut berjalan sedikit lagi. Lalu Raon pun berkata kalau mulai sekarang misi sebenarnya baru akan dimulai.
Mendengar hal tersebut, Buren pun langsung bertanya apa maksud Raon. Bukannya mereka sudah melenyapkan semua monster? Tapi kenapa Raon malah berkata kalau misinya baru dimulai? Itu semua tidak masuk akal bagi Buren. Raon pun berkata kembali kalau misi mereka itu melenyapkan monster dan melindungi desa. Buren pun bertanya kalau mereka sudah melakukan itu semua, jadi apa masalahnya? Raon pun menjawab kalau ada seseorang yang mengawasi mereka belum lama ini. Mereka mengawasi para Jaeger sampai 1 jam yang lalu. Mungkin orang tersebut adalah seorang instruktur, tapi Raon merasakan niat buruk yang kuat dari orang tersebut. Lalu Raon juga memberitahu semuanya kalau kehadiran orang tersebut juga sudah Raon rasakan bahkan sebelum mereka sampai di desa. Dan orang tersebut juga menghilang ke arah desa yang jaraknya sekitar setengah hari dari mereka. Mendengar penjelasan Raon tersebut, Buren pun cukup terkejut dan memastikan apakah Raon sedang bercanda atau tidak. Setelah itu, Martha pun datang menghampiri Raon dan bertanya apa benar Raon merasakan hal tersebut sebelum mereka sampai di desa. Raon pun menjawab kalau sebenarnya dari saat mereka sampai di bukit dekat jalan masuk desa, Raon sudah merasakannya. Martha pun berkata kembali kalau begitu apakah alasan Raon memberikan perintah kepada Buren itu supaya kehadiran Raon tertutupi oleh Buren? Raon pun menjawab kalau hal tersebut memang benar, dan hal tersebut Raon lakukan untuk menilai musuh dengan lebih baik. Lalu Kren pun merasa kemampuan Raon itu benar-benar luar biasa. Bahkan ketika mereka bertaruh juga sudah terlihat. Bagi Kren, Raon itu telah melampaui instruktur rata-rata. Soalnya Kren saja tidak bisa menyadari kalau mereka semua telah diawasi. Kemudian Buren pun bertanya kepada Raon apakah karena hal tersebut saja Raon memberikan kendali perintah kepada Buren. Raon pun menjawab kalau hal tersebut memang benar. Sebagai komandan, Raon percaya kalau Buren bisa mengatasi anggota lainnya lebih baik dari Raon. Saat latihan saja, Buren menunjukkan jiwa pemimpin dari salah satu anggota terbaik. Berkat itu, musuh mereka kemungkinan menganggap Buren sebagai pemimpin yang sebenarnya. Dan hal tersebut membuat mereka tidak menyadari keberadaan Raon. Sikap Buren selama jadi pemimpin dipuji oleh Raon, bahkan Raon merasa kalau Buren benar-benar layak untuk seorang anggota Jaeger. Raon juga berkata kepada Buren saat mereka kembali nanti, Raon akan merekomendasikan Buren sebagai wakil kapten. Lalu Buren pun berpikir kalau dirinya bisa bersaing dengan Raon. Tapi yang Raon lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh Buren, sehingga Buren pun merasa kalau dirinya tidak setara dengan Raon. Semua monster secara alami tidak bisa bekerja sama dengan spesies lain. Tapi saat misi kali ini, para monster menunjukkan kerjasama. Itu artinya ada seseorang yang mengendalikan mereka, entah bagaimana caranya. Misi para Jaeger itu adalah melindungi desa. Jadi selama ada bahaya untuk desa, misinya masih belum selesai. Setelah itu, Raon pun berkata kalau mulai sekarang mereka akan kembali lagi ke desa. Tapi kali ini itu akan berbeda dari sebelumnya. Mereka akan berjalan tanpa membuat banyak suara supaya tidak ada yang menyadari mereka. Akan lebih baik kalau semuanya bisa menyamar. Tapi karena semuanya tidak bisa melakukan hal tersebut, jadi Raon pun tidak memaksakan hal tersebut. Lalu tiba-tiba Dorian pun memotong perkataan Raon dan memberitahu Raon kalau dirinya mempunyai alat penyamar yang cukup untuk semuanya. Setelah mengetahui hal tersebut, Raon pun bertanya kepada Dorian kapan dirinya punya waktu mengumpulkan semua alatnya itu. Dorian pun menjawab kalau dirinya membawa semuanya untuk berjaga-jaga. Mendengar hal tersebut, Raon pun merasa heran karena Dorian membawa 40 alat penyamaran hanya untuk berjaga-jaga saja. Kemudian, Raon pun langsung memerintahkan satu orang pergi ke cabang terdekat untuk melaporkan tentang situasi mereka. Sementara itu, yang lainnya mulai sekarang akan mengikuti perintah Raon tanpa mempertanyakan perintahnya, karena penolakan tidak akan ditoleransi oleh Raon. 5 jam kemudian, kita langsung dialihkan ke tempat persembunyian sementara Eden di dekat gunung desa Cebu. Di sana ada seseorang yang sedang melaporkan kalau para Jaeger sudah pergi. Dirinya juga melihat sisi yang lain untuk berjaga-jaga dan tidak ada masalah sama sekali. Setelah menerima laporan tersebut, sang pemimpin pun langsung memerintahkan semuanya untuk memulai rencananya sekarang. Selain itu, sang pemimpin juga langsung menggunakan skill bernama Restoration untuk berubah menjadi sesosok orc. Setelah itu, sang pemimpin Eden pun langsung memberikan arahan kepada para orc untuk menyingkirkan semua yang menghalangi, dan jangan biarkan ada yang tersisa. Di sisi lain, para Jaeger pun sudah sampai di gunung dekat desa Cebu lagi, dan sedang melihat pasukan orc yang sedang berjalan menuju desa. Melihat hal tersebut, Buren pun tidak habis pikir kenapa hal tersebut bisa terjadi padahal dirinya sudah menghabisi semua monster sebelumnya. Lalu Raon pun berkata kalau saat ini mereka hanya akan mengawasi saja terlebih dahulu, dan belum saatnya mereka bergerak karena identitas musuh masih belum diketahui. Mendengar hal tersebut, Buren pun tidak terima karena dirinya merasa kalau mereka harus bergerak sekarang supaya tidak ada warga yang terluka nantinya. Raon pun menjelaskan kembali kalau mereka semua menyerang sekarang dengan gegabah, mereka pasti akan dikalahkan oleh para monster. Buren pun menjawab kembali kalau misinya itu melindungi desa, jadi mereka harus bergerak sekarang. Raon pun berkata kembali kalau lawan mereka itu adalah Eden, jadi mereka harus semakin berhati-hati.
Mendengar kata Eden, semua orang pun terkejut sampai Martha pun langsung bertanya apakah Eden yang disebutkan itu adalah Eden dari Oma. Raon pun menjawab kalau mengendalikan monster itu hanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh Eden atau monster kelas Lord. Oleh karena itu mereka semua tidak bisa gegabah dan harus hati-hati. Setelah itu, Buren berkata kalau dirinya tahu Eden itu sangat kuat. Dan Buren juga tahu kalau perintah Raon itu masuk akal. Tapi kalau mereka tidak bertindak sekarang, setengah warga desa pasti akan mati. Oleh karena itu, apakah Raon akan tetap berdiam diri saja selagi warga diserang dan menunggu saat yang tepat? Buren percaya kalau Raon itu lebih layak untuk nama Jeighard daripada dirinya. Tapi cara seperti itu tidak bisa diterima oleh Buren. Karena Buren percaya kalau mengangkat pedang sekarang untuk melawan musuh itu adalah tugas dari seorang swordman keluarga Jeighard. Kemudian, Buren pun berlari maju untuk menyerang para monster dan berkata kalau mulai saat ini dirinya tidak peduli jika yang lainnya akan mengikutinya atau tidak. Bagi Buren, jika yang lainnya menganggap kalau dirinya itu seorang swordman dari keluarga Jeighard, maka ikuti Buren. Lalu Runaan pun berkata kepada Raon kalau dirinya akan mengikuti Buren dan langsung melompat dari atas tebing. Melihat sikap Buren yang seperti itu, anggota yang lainnya pun mulai berpikir kalau yang dikatakan Buren itu ada benarnya. Menjadi takut hanya karena lawan mereka adalah Eden hanya akan menjelekkan nama Jeighard. Apalagi semuanya itu adalah anggota pelatihan yang ada di bawah pimpinan para Six Kings. Oleh karena itu, anggota yang lain pun mulai berlari untuk mengikuti Buren menyerang. Di sisi lain, Ragu ke-6 juga tidak tinggal diam dan mengikuti Buren untuk membantu Ragu ke-5. Ternyata semua itu sudah Raon prediksi, di mana Buren dan anggota lainnya tidak akan bisa tinggal diam saja pada ketidakadilan, dan mereka akan pergi untuk menghentikan Eden dan para monster. Oleh karena itu, Raon pun mengirim pesan aura kepada Runan dan menyuruhnya untuk mengikuti Buren. Buren, Runaan, dan Crane pasti akan bisa bertahan melawan Eden untuk sementara waktu. Yang tidak Raon sangka itu adalah Martha yang tidak ikut bersama dengan yang lainnya. Bahkan Raon pikir Martha akan jadi orang pertama yang akan menyerang. Martha pun berkata kalau dirinya akan mengikuti perintah Raon sampai akhir, jadi dirinya tidak akan gegabah. Mendengar hal tersebut, Raon pun hanya bisa tersenyum saja. Lalu Raon pun memerintahkan anggota yang tersisa untuk pergi juga ke desa bersama dengan yang lainnya yang sudah duluan. Tapi Raon minta semuanya memastikan kalau semuanya menyembunyikan keberadaannya sebaik mungkin saat mengikuti Raon, karena Raon yakin Eden memiliki pasukan tambahan yang belum menunjukkan diri, terutama niat membunuh kuat yang masih tersisa di tengah gunung. Musuh yang lainnya bisa diatasi oleh Ragu ke-5 dan ke-6, tapi musuh yang itu berbahaya jika dilawan secara langsung. Tapi musuh tersebut berbahaya jika dilawan secara langsung saja, dan jika menggunakan teknik assassin, maka akan berbeda hasilnya. Lalu kita langsung dialihkan ke pertempuran Ragu ke-5 dan ke-6 melawan para monster. Setelah melawan para monster, Buren merasa kalau monster yang mereka hadapi saat ini itu lebih kuat dari yang sudah mereka hadapi sebelumnya. Tapi jika jumlah mereka sedikit, melindungi desa tidak akan terlalu sulit. Yang jadi masalahnya itu adalah karena musuh mereka itu Eden yang tidak mungkin akan berakhir hanya dengan mengalahkan monster saja. Setelah itu, Buren pun memberitahu yang lainnya untuk memperhatikan langit dan tumbuhan tempat musuh bersembunyi. Ternyata di atas pohon ada banyak pasukan Green Demon dari Eden yang akan ikut bertarung. Buren sudah menduga hal tersebut, tapi Buren tidak menyangka yang datang akan sebanyak itu. Jadi Buren pun cukup terkejut setelah melihatnya. Bahkan dengan estimasi kasar, jumlah musuh ada lebih dari 40. Kemudian, Buren pun mulai menjalankan sebuah rencana di mana Buren meminta Ragu ke-6 untuk menghentikan para monster supaya tidak masuk ke desa. Sementara itu, Buren meminta Runaan untuk membekukan kaki monster dan Green Demon dengan kekuatan es milik Runaan. Di sisi lain, Buren akan memimpin untuk menyerang langsung musuh setelah dibekukan oleh Runaan. Lalu Runaan pun mulai menggunakan skillnya untuk membekukan kaki musuh sesuai perintah Buren. Setelah beku, Buren pun bersiap untuk menyerang dengan skillnya lalu langsung menerjang masuk untuk menyerang para monster. Tapi tiba-tiba di atas Buren ada Green Demon yang hendak menyerang Buren. Untung saja serangannya itu berhasil dihindari. Tapi bukan hanya itu saja serangan dari Green Demon, melainkan serangan panah beracun pun mulai berdatangan dari atas. Selain itu, musuh juga mulai menyebarkan kabut beracun di tanah untuk melumpuhkan para Jeighard. Mengetahui serangan musuh tersebut, Buren pun memerintahkan semuanya untuk menutup mulutnya. Tapi mereka semua terlambat sehingga semuanya pun mulai keracunan dan tidak bisa menggunakan auranya. Selain itu, tubuh semua orang juga tidak bisa digerakkan sesuai keinginannya. Kalau terus seperti itu, para Jeighard pun akan kalah. Kemudian tiba-tiba serangan besar pun muncul menutupi pandangan Buren. Dan ternyata serangan tersebut itu berasal dari serangan Martha yang datang tepat waktu untuk membantu yang lainnya. Setelah itu, Martha pun memerintahkan yang lainnya untuk melenyapkan semua musuh dan jangan biarkan satupun berhasil lewat. Dengan bala bantuan yang datang, Ragu ke-5 dan ke-6 pun akhirnya selamat dan berhasil membuat musuh terpukul mundur, karena tidak menyangka kalau para Jeighard akan sekuat itu.
Lalu ketika para Green Demon hendak kabur, pemimpin Eden pun muncul dan hal tersebut membuat semuanya terkejut melihat makhluk yang lebih kuat dari Green Demon, yaitu Green War Demon. Green War Demon itu termasuk ke dalam eksekutif tingkat rendah dari organisasi Eden. Setelah itu, Buren pun bertanya kenapa Green War Demon bisa ada di sana. Sang Green War Demon pun mengabaikan pertanyaan Buren dan berkata kalau untuk seukuran anggota pelatihan, semuanya itu tidak terlihat buruk. Kalau dilihat dari kemampuan pun, Martha seharusnya sudah tahu kalau mereka tidak bisa melawan Green War Demon. Tapi meski sudah tahu hal tersebut, mereka pun tidak pergi. Jadi Green War Demon pun memutuskan untuk membunuh mereka semua karena tidak menyadari batas kemampuan diri sendiri. Lalu Green War Demon pun mulai menyerang semuanya. Dan satu serangan barusan pun Buren, Martha, dan Nunaan tidak bisa menahannya sama sekali dan langsung tumbang. Melihat mereka bertiga kalah hanya dengan satu serangan pun membuat anggota yang lainnya bertanya-tanya kemana Raon dan Crane. Tidak mungkin Raon diam saja melihat mereka bertiga dikalahkan seperti itu. Kemudian Martha pun mencoba untuk berdiri kembali. Melihat Martha yang mencoba berdiri, sang Green War Demon pun tidak heran melihatnya. Karena sang Green War Demon mengira kalau Martha lah yang menyadari keberadaan Eden, jadi wajar saja. Meski begitu, bagi Eden, Martha itu hanyalah sebuah biji yang harus dihancurkan. Oleh karena itu, semuanya akan mati di tangan sang Green War Demon sekarang. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, Raon pun tiba-tiba datang dari belakang sang Green War Demon dan hendak menyerangnya menggunakan seluruh kemampuan yang dirinya miliki. Karena Raon merasa kalau serangan tersebut adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh sang Green War Demon dengan sekali serang. Namun serangan Raon barusan hanya berhasil membelah satu tangan sang Green War Demon saja dan tidak berhasil membunuhnya. Kemudian, sang Green War Demon pun berkata kalau dirinya tidak mencondongkan tubuhnya, pasti Raon berhasil menebas lehernya. Raon pun menjauh kalau Green War Demon itu sudah gila karena mengorbankan tangannya hanya untuk menghindari serangan Raon saja. Padahal Raon sudah menggunakan teknik assassin untuk mengakhiri semuanya tapi gagal. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Raon telah gagal membunuh Eden dalam sekali serang. Padahal Raon sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Bahkan Raon juga menggunakan teknik assassin. Dalam serangan Raon tersebut, Raon hanya berhasil menebas salah satu lengan Eden saja. Oleh karena itu, Raon pun harus berpikir kembali apa yang harus dirinya lakukan untuk melawan Eden. Karena Raon telah melewatkan peluang yang ada sebelumnya. Nah, apakah Raon dapat menemukan cara untuk mengalahkan Eden atau malah berakhir mengenaskan di tangan Eden? Kita nantikan saja untuk lanjutannya di video selanjutnya.